Kisah pertempuran Yarmouk. Pada tahun 636 Masehi, di sebuah lembah kering di selatan Suriah, sejarah dunia akan berubah untuk selamanya. Tempat itu bernama Yarmouk. Di hadapan pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit, berdiri kekuatan raksasa Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran dengan pengalaman perang yang panjang, bersenjata lengkap, dan yakin akan kemenangan. Namun di tengah ketimpangan itu, ada satu nama yang kelak mengubah arah perang. Dialah Khalid bin Walid. Dia bukan khalifah, dia juga bukan penguasa. Dia adalah panglima perang lapangan, dan hari itu seluruh Syam bergantung pada instingnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wilayah Syam menjadi titik krusial. Bizantium yang merupakan imperium tertua di kawasan itu sangat tidak rela kehilangan provinsi kaya mereka ini. Puluhan ribu tentara dikerahkan, mulai dari infanteri berat, kavaleri lapis baja, pasukan bayaran dari Armenia, dan sekutu Kristen dari Arab. Sementara dari pasukan Muslim diperkirakan hanya sepertiga dari jumlah pasukan Bizantium. Mereka tersebar di berbagai front. Dan jika bertempur dengan cara terpisah, maka mereka akan mudah dihancurkan satu persatu. Sehingga keputusan pun harus diambil, yaitu bertahan terpencar atau menyatu dan bertaruh segalanya. Disinilah Khalid bin Walid memainkan perannya. Khalid pun mengusulkan satu langkah berani, yaitu menyatukan seluruh pasukan Muslim di satu titik, tepatnya di tepi sungai Yarmouk. Ini bukan posisi paling aman, karena di belakang mereka ada jurang dan sungai. Maka tidak ada pilihan jalan bagi mereka untuk mundur. Namun justru itulah tujuannya, karena Khalid tahu bahwa pasukan yang tidak punya pilihan selain menang akan bertarung dengan jiwa penuh. Khalid pun membagi pasukan ke dalam sektor-sektor yang fleksibel. Setiap unit tahu kapan bertahan, kapan bergerak, dan kapan harus mati di tempatnya. Pertempuran Yarmouk tidak terjadi dalam satu hari. Pertempuran ini berlangsung selama 6 hari. 6 hari mendapat tekanan dari pasukan Bizantium tanpa berhenti. Bizantium menyerang dengan gelombang besar. Di hari pertama dan kedua, barisan pasukan Muslim nyaris runtuh. Beberapa unit bahkan sudah terdesak ke jurang. Namun Khalid mengambil suatu tindakan yang tidak lazim dilakukan. Khalid membentuk pasukan kavaleri cadangan yang bergerak cepat. Satu unit elit yang bisa berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Saat satu sayap pasukan hampir runtuh, Khalid pun bergerak menghantam dari samping saat pasukan Bizantium sedang lengah. Khalid langsung menyerang titik terlemah mereka. Ini bukan perang kekuatan, melainkan ini perang ritme dan waktu. Khalid memahami satu hal yang sering dilupakan sejarah, yaitu perang harus dimenangkan di pikiran sebelum di medan perang. Khalid memerintahkan serangan malam dengan skala kecil, bukan untuk membunuh, tetapi mengganggu istirahat pasukan Bizantium. Khalid memancing pasukan Bizantium untuk menyerang di waktu yang salah. Dia membuat mereka merasa dikepung, padahal yang bergerak hanyalah satu pasukan yang sama. Hari demi hari dilakukan gangguan kecil terus-menerus. Akhirnya membuat moral pasukan Bizantium runtuh, sehingga formasi berat mereka pun menjadi beban. Sementara pasukan Muslim pergerakannya lebih ringan, lebih cepat, dan bergerak seperti bayangan. Di hari-hari terakhir, alam pun berpihak. Angin gurung bertiup ke arah pasukan Bizantium. Debu menutup pandangan mereka. Khalid memerintahkan serangan total. Kavaleri pasukan Muslim menghantam dari sayap pasukan Bizantium, sementara infanteri pasukan Muslim menekan pasukan Bizantium dari depan. Pasukan Bizantium terdorong ke arah sungai Yarmouk, jembatan runtuh, barisan pecah, dan yang tersisa hanyalah kepanikan. Dalam hitungan jam, tentara yang datang dengan kepercayaan diri imperium, pasukan raksasa pun berubah menjadi pasukan yang tercerai-berai. Saat itu Yarmouk bukan sekedar kemenangan militer, melainkan momentum titik balik peradaban. Bizantium kehilangan Suriah selamanya. Jalan menuju Damaskus pun mulai terbuka dan dunia Mediterania Timur berubah. Dan bagaimana dengan Khalid bin Walid? Kesuksesan itu tidak menjadikan Khalid diangkat menjadi raja, juga tidak diangkat menjadi khalifah.
Khalid tetap menjadi seorang prajurit, seseorang yang menjadi alat sejarah dalam menjalankan tugasnya. Khalid bin Walid memenangkan perang Yarmuk bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tetapi karena kejelian membaca manusia, waktu, dan ketakutan. Khalid adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu digerakkan oleh mereka yang duduk di kekuasaan, melainkan oleh mereka yang berdiri di garis paling depan. Di Yarmuk, pedang Allah tidak hanya mengayun, tetapi juga menulis takdir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.